Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama tim Jalan Gaib. Salam wow mistis. Terima kasih wahai saudaraku Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Sekarang kita berlokasi di Ngeroto, lebih tepatnya di Basecamp Bati Nusantara, Padepokan Bati Nusantara. Ya seperti itu ya, Gus Irwan. Mungkin kita akan menguak sejarah dan misterinya yang berada di belakang Padepokan Bati Nusantara ini. Konon ini bekas pabrik es yang dulunya dikelola oleh zaman Belanda. Seperti itu ya Gus. Iya, mungkin kita akan menarik makhluk-makhluk gaib yang energinya yang besar lah istilahnya. Mungkin di situ kita akan tarik di tempat ini untuk kita kuak sejarah dan misterinya, dan ada apa dan sekitar tahun berapa di tempat itu dipergunakan dan tidak dipergunakan tahun berapa. Mungkin kita akan melakukan organisasi melalui saudara saya Gus Irwan. Mungkin bisa menjelaskan secara detail untuk menjadi bahan-bahan yang sangat berguna bagi semuanya warga Ngeroto, Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Wahai saudaraku Jalan Gaib dimanapun Anda berada. Oke, gimana Gus? Ya. Kita sudah di Padepokan Bati Nusantara. Mungkin ada kesan-kesan sebelum kita acara dimulai. Mungkin kita lebih berdoa terlebih dahulu. Ya, lebih baik kita sebelum mulai berdoa dulu biar terjaga dari gangguan-gangguan lain, penyusup-penyusup lain yang mungkin ingin mengganggu. Betul. Bentengan diri, dan maaf yang ada cuma ini aja. Iya. Mungkin lainnya ada halangan. Mungkin hanya kita berdua. Tidak masalah, yang penting kita selalu positif pada semuanya. Ya seperti itu Gus. Ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya dimohon untuk berdoa, tetap jaga keimanan, tetap jaga Islam dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Terima kasih. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, wahai saudaraku, apakah langsung atau saya boleh bertanya? Mungkin kamu yang lebih mengetahui tentang tempat itu, wahai saudara, itu bisa menjelaskan. Silakan. Sebenarnya sangat mistis sekali, dan itu saya melihat banyak korban, banyak apa ya namanya, tumbal buat pembangunan jembatan dulunya itu. Ya dulunya itu per apanya itu namanya pagar intinya bertiang itu yang dicor itu ya, ada tumbalnya satu ya seperti itu, ada tumbalnya satu itu. Terus saya melihat ya sosok orang Belanda juga. Mungkin dia juga korban atau ya sepertinya menjajah di situ ya. Dan ada sosok yang tertua di situ juga ada. Nanti kita mediumisasi ya, mungkin hadirkannya lebih tua ya, mungkin bisa saja kita misterinya bisa dapat ya, dan sejarahnya bisa kita ambil maknanya nanti. Ya. Kita langsung mulai saja.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Yang selamat malam. Saya minta maaf bila mana saya dari channel Jalan Gaib bila mana mengganggu Simbah. Saya mohon maaf. Saya di sini ingin bertanya soal jembatan Belanda yang kononnya itu sangat angker, memakan tumbal seperti itu. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Saya manggilnya apa? Ini saya panggil Mbah saja. Mbah. Saya menunggu di sana sudah lama. Zaman Belanda menjajah. Sebelum ada jembatan itu, saya sudah di sana. Alhamdulillah, Simbah sudah Islam ini ya. Alhamdulillah, saya sudah Islam semenjak beliau. Mungkin boleh tahu beliau siapa? Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Dan saya di sana menjaga harta beliau juga. Di bekas jembatan itu ya? Ya, banyak sekali ya. Mungkin untuk korban-korban yang berada di bekas itu di mana itu? Nah, dulu setiap tiang dan membutuhkan tumbal. Setiap tiang tumbal satu. Ada beberapa tiang itu semua. Itu tumbal. Sepertinya tiang berapa? Itu 12 atau 9 itu kemarin saya ke situ. Ada 9. Ada 9 bener ya? 9 tiang gitu. Dan situ juga ada yang jahat. Yang jahat. Sesosok apa itu, Mbak? Sesosok Gundreng. Oh, Gundreng. Ya. Gundreng mana, Mbak? Gundreng itu bentuknya seperti apa, Mbak? Ya, itu seperti ikan. Punya kaki, siluman ikan gitu. Siluman ikan intinya ya. Kalau orang Jawa nyebutnya Gundreng itu ya. Sudah berapa tahun Mbah berarti Mbah menjaga harta Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana itu? Saya terus menjaga di situ baru-baru saja. Sebelumnya tidak ada yang menjaga. Dan alhamdulillah saya juga bersama beliau menjaganya. Sebelumnya saya nggak tahu menahu tentang itu. Saya dikasih amanah untuk menjaga, menjaga harta di situ. Dan juga menjaga tempat itu supaya tidak dipergunakan oleh makhluk dan manusia yang sesat gitu ya. Ya. Mohon untuk mungkin tempat itu biar tidak dibuat yang semena-mena istilahnya. Apakah di situ Mbah juga membuat istana ataukah hanya menjaga? Tidak, saya hanya menjaga saja. Menjaga. Bagaimana amanah dari beliau? Itu kalau boleh tahu, harta karun itu nantinya untuk siapa?
Mbah kalau boleh tahu? Ya untuk beliau. Untuk beliau? Ya. Untuk beliau. Jadi menjaga saja. Cuma menjaga. Nah kalau sejarahnya Mbah ini kalau boleh tahu dulunya. Sejarahnya di situ sangat panjang sekali. Panjang sekali. Itu sekitar tahun berapa Mbah kalau boleh tahu? Waktu udah ratusan tahun. Kalau seperti itu pembangunan itu tahun ya 90-an. Berarti Mbah sudah di tempat itu suruh menjaga itu ya, kata karung itu. Itu kalau Mbah tahu, memang apakah benar itu pekerja itu orang Indonesia dulunya? Sifatnya seperti apa Mbah kalau boleh tahu Mbah? Orang Indonesia diperbudak oleh Belanda untuk membangun Indonesia. Istilahnya kalau bangkang ya, bangkang dibunuh sama orang Belanda. Kejam ya Mbah ya. Tapi waktu itu Mbah nggak bisa apa-apa ya, nggak bisa bantu seperti apa, nggak bisa ya? Bisa. Saya sudah diranggoki, saya tidak bisa membantu. Ada sosok apakah di situ Mbah? Banyak makhluk di situ. Banyak sekali. Banyak. Mungkin kalau boleh tahu situ apakah ada pintu atau gerbang di tempat itu? Tidak ada. Berarti setiap manapun bisa masuk ke situ ya Mbak ya? Tapi mohon maaf ini saya ingin menguak sejarah dan misteri lebih dalam lagi, nggak apa-apa Mbah ya? Mohon maaf saya kalau mengganggu pertapaan Mbah. Kalau Mbah ditinggal di sini, yang menjaga di sana siapa? Anak buah Mbah atau? Aman di sana, anak buah saya ada. Oh ada ya, alhamdulillah sudah ada. Yang penting nggak ditinggal sendirian itu. Itu kan amanah dari Sang Hyang Nur Cahya Nirwana. Ya terima kasih Mbah sudah memberikan amanah. Mungkin kita dari tim Jalan Gaib ingin menguak sejarah dan misteri yang ada. Dan ini sebelum Desa Ngeroto ini ada, berarti Mbah sudah di situ. Ini dulunya apa? Pabrik kah atau hutan kah dulu? Dulunya hutan di sini. Hutan semua ya. Tapi setelah itu ada jembatan itu. Ya. Bangun pabrik. Udah nggak lama langsung dihancurin. Sebab apa Mbak? Ada perang. Perang antara Indonesia dan Belanda itu tadi. Ya. Jepang hadir. Udah perangnya dihancurkan oleh para tentara Jepang. Nggak terima ya. Akhirnya Belanda kalah. Ya. Itu sekitar tahun 45 atau 46 itu Mbak? Sebelum 45. Berarti Indonesia belum merdeka ini ya? Belum merdeka, jembatan udah hancur. Yang dihancurkan bombardir ya, sama Jepang gitu ya. Seperti itu ceritanya. Berarti yang mati ribuan dulu ya Mbak? Termasuk orang Indonesia sendiri, pribumi ini sendiri berarti. Biasanya pribumi Ngeroto, Cepu ini biasanya. Berarti dulunya Cepu ini sangat dikuasai Belanda dan akhirnya Belanda tunduk sama Jepang. Seperti itu ya? Iya. Jepang diusir oleh
tentara Indonesia oleh pasukannya. Mbah Runcing beliau mengusir para tentara Jepang. Mbah juga mengakui waktu itu ya, mengetahui semua. Orang Indonesia berani waktu itu. Karena ingin merdeka itu ya Mbah ya. Ya. Mohon maaf Mbah kalau saya mengingatkan masa lalu Mbah, saya mohon maaf. Saya hanya ingin menguak sejarah dan misteri, bukan ingin membuat Mbah sedih atau apapun enggak. Saya juga mengenal beliau yang Bapak Tanah Batos ini. Siapa Mbah kalau boleh tahu? Mbah Kiai Batawi. Mbah Kiai Batawi. Mungkin beliau lah orang hebat, pembabat Rotos ini ya. Sebelah mana Mbah makamnya kalau boleh tahu? Makamnya di sana. Ya di daerah Rotos ini. Ya. Makam di makam umum masih sanggah dengan sini. Masih sanggah. Iya. Juga penyebar Islam pertama di Roto mungkin. Ya. Dan juga itu Mbah Komari. Mbah Komari. Ya. Bantu sama beliau. Mbah Komari bisa makam. Itulah. Sejarah mungkin yang tidak mungkin bisa dilupakan. Iya. Sebelumnya belum ada kampung-kampung ini. Masih hutan semua. Hutan semua. Sekarang sudah merasa nyaman. Bisa. Mohon maaf Mbah kalau saya lancang atau gimana. Apakah untuk saat-saat ini di tempat yang Mbah duduk di situ, apakah sering dibuat-buat yang tidak enak? Tidak ada alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Tidak ada yang berani masuk. Kalau yang itu biasanya kan ada orang atau anak-anak yang mencari ikan. Enggak apa-apa itu Mbak ya? Enggak apa-apa, mencari ikan, ya punya sopan. Itu yang pertama. Ya, enggak apa-apa. Gundrang itu juga tunduk sama saya. Gundrang itu ya? Ya. Kalau Gundrang itu tempatnya di mana Mbak? Di tengah. Oh di tengah pas Cagak itu, cagak-cagak itu ya? Iya. Pasti dia di situ tempatnya? Situ terus ya, tidak kemana-mana. Sudah tunduk sama sampean. Iya. Cuma di situ tunduk saya. Berarti termasuk Mbah juga mengetahui sejarah apapun yang membabat alas yang pertama dan yang membantu siapa sampai itu Belanda sampai Jepang itu Mbah juga mengetahui. Berarti umur Mbah kira-kira berapa abad ini kalau boleh tahu? Saya sudah tua, sudah ada 1000 tahun. Apakah mengenal kerajaan Arya Penangsang? Sangat mengenal. Sangat mengenal. Mungkin Mbah sering bersilaturahmi ke kerajaan beliau. Sangat sering. Sangat sering. Apakah Mbah juga mengenal Mbah Moro? Sangat mengenal. Alhamdulillah. Jadi semua itu sudah mengenal ya Mbah? Ya. Semua sudah pernah berkumpul bersatu. Kalau boleh tahu Mbah, berkumpulnya itu di mana Mbah kalau boleh tahu? Ya tempat ini
tempat di ini sini. di sini. Wow, mistis. Beruntung kamu ditemukan dengan padepokan Batu Nusantara. Ya, alhamdulillah saya juga sangat Suatu senang. saat Anda akan tahu sendiri. Iya, iya. Alhamdulillah, saya sangat beruntung dipertemukan oleh padepokan Batu Nusantara. Mungkin ada yang dipertanyakan? Ya, Ya. Tumbas. Mungkin ada yang dipertanyakan. Apakah saya boleh tahu, Mbah, Apa? Batu Nusantara ini kan di Saya nggak berani menceritakan. Itu hak dia. saudara saya ini. Ya, dia yang punya wewenang untuk cerita. Dan jika dia tidak punya wewenang, saya nggak berani menceritakan. Dia penggawalannya Padepokan Batu Nusantara. Iya. Dia yang berhak menceritakan dan tidak boleh orang tahu. Itu masih rahasia. Rahasia beliau ya. Ya, sejarahnya sangat panjang, ceritanya juga sangat panjang. Mungkin ini turun temurun atau mungkin seperti itu ya, Mbak, sehingga masih dirahasiakan ya. Iya, emang turun Turun ceritanya panjang. panjang sekali. Ya, saya mohon maaf dan saya terima kasih. Mungkin Mbah bisa memberikan pesan untuk masyarakat Nyeroto dan sekitarnya agar tempat yang seperti itu bisa dibuat sebaik mungkin atau dipergunakan sebaik mungkin. Mungkin Mbah bisa memberikan pesan, silakan. Ya, pesan saya buat masyarakat itu, selalulah berbuat baik, berkesopanan sama manusia yang berada dekat kita. Selama masih hidup, berbuat baiklah. Masyarakat motor, alhamdulillah sudah ada yang menjaga. Iya. Para beliau-beliau selalu istiqomahkanlah amalan-amalan beliau. Yaitu selawat, zikirullah, hadirkan Allah dalam hati kalian semua. Itu pesan beliau. Saya Nur Cahyani Nirwana. Sudah, Mbah, seperti itu. Minta doa kamu buat channelmu. Minta doa. Ya, saya perwakilan dari channel Jalan Gaib, Mbah. Saya mohon restu, minta doa agar channel Jalan Gaib selalu memberikan hiburan, mungkin bisa membantu masyarakat Indonesia, insya Allah semuanya. Insya Allah Jalan Gaib bisa membantu Nusantara. Ya, amin, amin. Mohon doanya, Mbah. Terima kasih sudah memberikan pesan untuk semuanya, khususnya untuk masyarakat Nyeroto dan sekitarnya. Saya terima kasih dan salam untuk semuanya, guru-guru kami semuanya yang berada di alam gaib. Terima kasih sudah membantu kami semua. Terima kasih. Ya, bersihkan hati kalian. Ya, Ini sudah berjamaah.
dengan sampai menyesal di akhir nanti. Jadikan Allah selalu dalam hati. Ya saudara. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Ya, amin, 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 amin. Inilah saksinya beliau semua. Iya. Ya, mungkin ada cerita dari Mbah. Dengan jalan ini, Insya Allah jalan kaki akan banyak yang luas, akan banyak permintaan. Insya Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dipanjangkan umur untuk semua tim dan agar kita bisa membantu masyarakat yang lemah khususnya. Ya, saya sangat setuju sekali melihatnya dan keikhlasan kalian membantu orang lain. Selalu istiqomahkanlah. Selalu istiqomahkanlah. Ya, mungkin ada pesan-pesan buat tim Jalan Gaib dan band Jalan Gaib dimanapun berada. Buat semuanya. Ya. Itu tadi saya bilang Sholawat terbanyak. Sholawat terbanyak. Ya, mungkin seperti itu Mbak ya. Ya. Terima kasih sudah datang di Padepokan Bakti Nusantara. Sebenarnya saya sudah menunggu lama. Ya. Mohon maaf Mbah ya. Mohon maaf. Tapi nggak apa-apa. Ya. Saya sabar orang. Ya, alhamdulillah Mbaknya masih sabar. Sebagai Islam, sebagai Muslim kita harus sabar. Sabar itu indah, Indah ya. tentram, damai, dan sejuk. Mungkin ada yang ingin bertanyakan Mbah untuk kita ataupun masyarakat Noto yang masih belum tersampaikan, mohon untuk disampaikan. Ada Mbahnya juga enak seperti itu Mbah. Mumpung Gus Irwan masih setel, tetap oke lah istilahnya. Seperti itu Mbah, silakan Mbah. Ya, pesan saya seperti itu. Selalu jaga kerukunan. Iya. Janganlah Masih beradu, apa itu namanya? berdomba. Ya, beradu domba, saling fitnah, Nah, saling gaya-gayaan. Ya, seperti itu. Mengingat kita itu dunia ini sudah tua. Takutnya nanti tidak ada kesempatan lagi iya, betul. untuk kita bertobat kepada Allah SWT. Pergunakanlah waktu yang singkat ini untuk bertobat, selalu mengingat Allah dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Nusantara akan tentram jika orangnya Taat pada Allah. Pesan saya seperti itu saja, mungkin kita cukup. Ya Mbak, saya dan tim juga sangat terima kasih Mbak sudah menyempatkan hadir di sini dan memberikan pesan-pesan yang terbaik, pesan-pesan yang positif untuk warga Ngeroto dan kita tim Jalan Gaib dimanapun berada, dan tentunya yang punya kediaman
beliau Bapak Pimpinan tim Jalan Gaib Bapak Wiji dan Swaji, Bapak Swaji dan Ibu baik. Ya, Itu. saya juga terima kasih sudah diundang di sini dan sejuk sekali di sini. Alhamdulillah. Sebenarnya kemarin aku udah pengen ke sini tapi gak diundang, saya sungkan. Mohon maaf Mbah, kemarin kita mesti Mbahnya juga lebih tahu lah. Ya, Tim Jalan Gaib itu sebenarnya sekeliling banyak Belum. undangan yang mungkin belum bisa terpenuhi karena Mbak juga tahu sendiri keadaan cuaca seperti ini. keadaan cuaca yang sangat buruk ini, kadang mendung, kadang hujan deras. Maka dari itu ini tadi saya mumpung lagi free, saya silaturahmi ke Padepokan Gading Nusantara ini bersama saudaraku tim Jalan Gaib. Terima kasih Mbak, mungkin seperti itu dulu. Ya, Silakan Mbak bisa istirahat kembali dan kami tim Jalan Gaib mohon maaf bila mana ada kesalahan yang disengaja maupun yang disengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Silakan. sebenarnya saya masih betah di sini. Apa Mbah mungkin ada unek-unek lagi apa atau tentang apa? Iya, masih betah tapi nggak punya unek-unek. Betah. Itu yang saya. Mohon maaf Mbak, ini mungkin ada lagi. Ini di situ itu Mbah apakah membangun sebuah masjid atau musola buat sholat? Enggak, Enggak. Terus kalau boleh tahu sholatnya gimana? Mbak? saya itu biar roh. Itu cuma berita saja. Zikirullah, zikirullah. Enggak sholat sebagaimana manusia. Oh, enggak seperti itu. Iya. enggak lah rokok Tidak beda, bisa itu Beda. zikirullah. Zikirullah. Iya, Hanya berzikir pada Allah ya. Cara dan melakukan kewajibannya bagaimana sudah kalian hilang. manusia dia harus menjalankan sholat ibadahnya. Yaitu Zikirullah. Kalau yang seperti bersengak-bersengak itu gimana Mbak? yaitu masih bandel. Bandel. Nggak bisa untuk diajak. Iya. Nggak mau dia, tetap bersikukuh nggak mau. Belum waktunya. Oh belum waktunya. Ada beliau sendiri yang memutus. Ya. Kalau Mbak yang ketahui kerajaan yang paling tertua sini itu kerajaan mana Mbak? Kalau boleh tahu Mbak. Kalau daerah sini, kecamatan Tugu sini, yaitu Raden Arya Penasa, Gitu ya. itu kerajaan tertua, Tertua. tertua, dan ada yang baru, Ya, tapi rahasia Mbak. ya Oh, masih rahasia. Rahasia, nggak boleh diberitahu. Boleh Mbak. Tapi di sini Simbah nyaman. nyaman sekali. Ya sering-sering main nggak apa-apa Mbak. Sering main katanya nggak apa-apa Mbak. Main ngobrol Mas Yang. Ini sama Gus Irwan ajakin ngobrol nggak apa-apa. Kalau nggak diajak ngobrol ya ngapain di sini, sungkan. Oh, sungkan. Cuekin. Mohon maaf Mbak, saya mau bertanya kalau diperbolehkan. Apakah Mbak itu juga ngopi atau ngerokok gitu, Mbak? Ya pasti. Oh itu pasti Mbak ya. Cuma beda ya rokoknya. Ya Rokok gaib sama rokok di beda sekali. beda sekali. Akan punya. Oh seperti itu. Itu pakai apa Mbak kalau boleh tahu Mbak?
cengkeh atau tembakau Ya sama seperti itu. sama. Itu dapatkannya di mana Mbak? Ya sudah minta saja. Minta siapa Mbak kalau kita? Ya, langsung bisa. Minta sama Allah. Udah minta langsung. Dari Allah langsung. Dikasih berapa Mbak? Ya secukupnya Oh lah. secukupnya. Nggak boleh berlebihan. Nggak boleh. Itu namanya apa Mbak? Ya bagus. Nggak bagus itu ya. Oh berarti kalau ingin rokok, ya Allah minta rokok langsung kasih gitu. Iya. Satu batang. Ya sebatang ntar habis minta lagi. Oh gitu. Sudah cukup ya sudah. Ya. Ngapain minta lagi? Kalau untuk makannya Mbak, apakah Mbak itu juga makan? Ya makan. Makan apa itu Mbak kalau boleh tahu Mbak? Ya makannya ada pokoknya. Enggak nasi tapi Mbak ya. Enggak. Itu juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala Mbak. Ya langsung dari minta beli. Allah sementara saya minta makan. Buahnya buah. Buah segar sekali. Langsung dari surga Mbak itu. Buah apa kalau boleh tahu Mbak? Apel, jeruk, anggur, atau salak Mbak? Buah dari surga itu buah. Nah kalau boleh tahu itu namanya apa Mbak? Dari surga. Apa itu Mbak namanya? Ya itu buah koldi. Ya buah apa ini? Ya itu buah koldi itu. Buah koldi. Iya. Saya nggak tahu Mbak buah koldi itu. Di dunia itu nggak ada ya. Saya nggak tahu loh. Saya manusia biasa ya. Manusia kotor Mbak saya. Saya nggak tahu. Wujud nggak saya nggak tahu. Ya makanya hatinya dibersihin. Ya, insya Allah ini perjalanan saya ini Mbak. Iya. Dari tim Jalan Gaib. Insya Allah saya akan perbaiki diri saya. Perbaiki sekarang juga dengan ditunda-tunda. Ya, terima kasih untuk semuanya Mbak. Pesannya akan saya ingat dan semuanya yang berada di sini lah. Ya semuanya. Oh, berarti seperti itu Mbak ya. Iya. Apapun tinggal minta ya Allah minta seperti itu. Kita kasih. Wow, mistis. Ya intinya itu bagi manusia ya jangan intinya kurangin lah berbuat jelek. Ya Iya, iya. takutnya kasih dan kalau meninggal tapi menyesal dia langsung maut. Mohon maaf Mbak. Mohon maaf. Iya. Mbah ini dulunya meninggal atau gimana? Atau masih hidup sampai sekarang? Dia meninggal. Oh meninggal. Bisa meninggal. Tahun berapa Mbak kalau ingat? Ya lupa. Oh, 1 tahun. Dia kali ya berbuat baik, beramal baik. Insya Allah saat meninggal tidak ada siksaan buat kalian. Amin. Amin amin amin. Cukup makan saja apa yang diberikan amalan-amalan Iya. iya itu. Ya mohon maaf ini saya kan ingin berbincang-bincang sampai pagi. Sampai Tidak apa-apa. subuh bisa. Jangan sampai subuh nanti telat subuh Mbak. Kamu yang telat. Iya sampai enggak. Kalau di sana subuhnya jam berapa Mbak? Aku udah bilang. Zikirullah. Zikirullah. Oh iya. Jadi terserah itu ya sewaktu-waktu ya Mbak. Buat sewaktu-waktu kalau nggak ada acara, nggak ada tugas, saya gitu loh. Berbuat zikrullah. Kalau tugas itu Mbak, berarti mendadak sewaktu-waktu Iya, sewaktu-waktu harus siap. harus siap. Seperti satpam itu ya, security berarti Mbak. Ya. Tentara, polisi, siap Siap. soalnya ya nanti juga ada peperangan kita. Sampai detik ini Mbak ya. Iya, Dok. Apakah Mbak mungkin
Versinya mungkin bisa mengobati kah, membantunya seperti apa kalau Mbak, kalau boleh tahu? Ya ikut perang saya. Oh, sampai ikut perang. Ya, ikut perang. Nah juga membantu dia. Ini saudara saya ini. Membantu perang. Membantu perang. Latihan lagi deh. Latihan lagi. Karena nggak perlu latihan hebat. Ya kalau saya kan perlu latihan. Latihannya lari-lari aja biar langsung. Ya saudara. Insya Allah Mbak. Tapi terkadang seperti ini Mbak, mungkin terkadang orang itu malas, penyakit itu Mbak. Itu setan bersengak sebenarnya Mbak ya? Iya itu ya setan-setan yang mengganggu kalian. Penyakit malas itu ya ganggu dari setan. Agar anda malaikat apa perintah Allah. Kalau boleh tahu Mbak, minta maaf, Mbak sosoknya gimana? Pakai sorban kan? Pakai sarung? Iya serban itu. Oh sorban, Gua jubah putih. Berarti Mbak sering ke Mekah? Sering ke Mekah Mbak? pernah Saya pernah dulu. Sudah meninggalkan atau belum? sudah meninggal. Oh sudah meninggal. Seperti itu nggak apa-apa Mbak? Kalau sudah meninggal itu? Apa pernah dipanggil orang. Oh panggilan, karena panggilan. Terbang. Celing gitu. Seperti ini langsung sana bisa Mbak ya? Ayo ikut. Jangan Mbak, nggak takut Mbak. Belum waktunya Mbak. Sebenarnya ada malam aja pengen bicara banyak, masih banyak. Ada mengantri sebenarnya. Tapi ya waktunya tidak cukup. Insya Allah cukup Mbak. Ini baru jam berapa Mbak? Katanya sampai subuh, nggak apa-apa. Ya maksudnya itu semua ada jutaan. Wow. Pengen bicara, pengen Bicara. bicara semua. Sambung lagi Mbak, sambung lagi. Cerita. Ya Insya Allah jika Bisa-bisa video kamu tuh bisa jutaan video. nanti bisa jebol HP saya Mbak. Karena mungkin banyak mbah-mbah yang berada di sini ingin mengatakan sesuatu kepada cucu-cucunya yang berada di sini. Ya Insya Allah nanti gantian lah Mbak ya. Insya Allah juga masih diberikan kesehatan dan panjangnya umur Insya Allah nanti. Ya dari Sungai Nil aja pengen bicara belum terusan. Wow. Kemarin kamu udah minta. Iya. Nah, saya itu mau nanti nggak enak. Itu beneran atau enggak itu? Kok dari Sungai Nil? Iya beneran itu. Sungai Nil. Sungai Nil. Oh, mistis. Oh mistis. Beliau ingin bicara. Mungkin ini saudara-saudara ingin tahu namanya. Namanya kalau boleh tahu siapa? Namanya siapa? Yang dari Sungai Nil itu. Ntar beliau sendiri yang bicara. Mungkin bisa dihadirkan. Lagi tugas beliau. Oh lagi tugas. Ya, Insya Allah kapan-kapan lah ya. Nah, waktu saja. Dan waktu ya memang kemarin ini saudaraku Gus Irwan sudah bilang. Dikira aku sih paling bercanda ya. Iya betul. Padahal itu Bercanda serius. saya. Serius itu. Mungkin sudah lama mungkin. Ya sudah. Beliau ingin mengutarakan Mungkin keadaan dunia ini. ini ya karena kan mestinya ya
merupakan anak cucu kakek Nabi sebenarnya. Ya, intinya seperti itu. Iya. Ya mungkin ada yang lain bisa berkenan untuk bicara, kami persilahkan Mbak. Ya sepertinya cukup sih. Oh, cukup. Nggak jadi sampai subuh. Tadi kamu lagi video. Oh iya. Jadinya kan videonya kepanjangan kan nggak enak. Nggak enak. Sudah nggak baik gitu nih. Nonton nanti bosen. Bosen. Ya. Tapi semoga setelah saudara-saudara kita yang berada dimanapun kan, di alam nyata maupun alam gaib bisa mengerti dan bisa memahami tentang cerita. Iya, saya selalu mengikuti ini jalan gaib, selalu mengikuti. Walaupun di mana kemarin di Gua Pawon, iya Mbak saya juga melihat. ikut. Oh melihat. Iya dari sini. Oh pakai kaca penggala begitu, Pak punya Mak Lampir. Kayaknya kalau dia ikut saya memantau juga. Kalau saudara saya kesulitan ikut, Iya. saya mana terus ya. Ya terima kasih Mbak untuk semuanya dan doanya semuanya. Iya. Kami dari tim dan kan semuanya terima kasih. Yang terbaik buat yang ada di sini. Amin, amin. Sama selamat foto. Ya sudah Mbak, terima kasih ya. Saya mau undur dulu, undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih para saudaraku, jalan gaib dimanapun Anda berada. Seperti itulah dialog dari penjaga harta karun Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana di bekas jembatan es daripada pemilik zaman Belanda yang berada di Ngeroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terima kasih ya Gus. Ya. Mungkin seperti itu kita dialognya, dan beliau sudah memberikan pesan-pesan yang terbaik beliau, bahwasanya di dunia ini sudah semakin tua karena mungkin kesalahan-kesalahan manusianya sendiri. Maka dari itu pesan beliau, tetap jaga keimanan, tetap jaga Islam, tetap jaga ketakwaan, zikirullah, sholawat, istighfar, istiqomahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Gus, seperti itu ya. Terima kasih. Salam. Wow, mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.